Raja itu sudah idenya dari lama. Cuma baru produksi itu sekitar 7-8 tahunan. 8 tahun. Ya, nggih. Sehari-harinya itu biasanya dari dinas ada. Oh, UMKM. UMKM ya, biasanya dinas mendukung dengan ya itu larisi lah. Maksudnya teman-teman kerjasama dengan dinas. Ya, ada kerjasama dengan dinas. Jadi nanti Mas, sebagian pemasaran itu dinas sudah bisa. Tapi sebagian lagi juga dari kolega, teman-teman. komunitasnya wonten mboten Mas? Batik. Adanya Paguyuban. Paguyuban Mekar Moncer namanya. Oh. Kok tak edit Mas? Kalau ngomong. Ora apa-apa Mas. Mas, non saya Mas, boleh tanya ya sedikit-sedikit. Ini kan proses. Saya mau tanya proses pembuatan. Mungkin dari nol sampai jadi finishing itu berapa hari? Prosesnya sulit atau enggak? Terus kalau ide-ide bisa membuat seperti ini, batik-batik ini itu dari mana gitu? Mungkin dari satu dulu Mas. Pada dasarnya ya, ini awalan dulu. Pada dasarnya batik ini itu kan batik namanya fine art. Fine art itu karena ownernya sendiri itu adalah basicnya pelukis. Jadi kenapa memilih media batik? Itu karena pelukisnya sendiri, ownernya sendiri itu berpikir bagaimana cara lukisannya itu bisa dipakai. Tadinya kayak gitu. Dipakai dalam artian bisa jadi baju atau busana. Berawal dari itu, keinginan itu, idenya kepingin dijadikan batik itu karena lukisannya pengen dipakai. Oke Mas, terima kasih. Mungkin tadi sudah disampaikan sedikit nggih tentang proses. Tadi yang proses untuk proses. Halo. Wah, iki piye iki, Wah? Proses untuk pembuatan. Nggih. Berawal dari ide itu, terus bagaimana cara lukisan itu bisa masuk ke kain batik. Nah, itu kan pada dasarnya kita harus menguasai teknik batik. Bah, macak ngomong. Teknik dasar batik. Niki Buat bagaimana cara biar lukisan itu bisa masuk ke motif-motif batik. Karena itu motif yang saya buat itu seperti lukisan. Jadi beda sama batik kontemporer, batik klasik yang motifnya itu dan warnanya itu lebih soft. Motifnya sudah pakem. Nah, kita pakai motif yang tidak ada di batik-batik pada umumnya dan warna-warna lebih jernih. Ini gambarnya enggak pakai canting apa pakai ceret, Mas? Itu kan. Kita sebagian ada yang pakai canting, sebagian kita pakai kuas. Oh. Karena kalau menggambar itu pakai canting itu memang kurang ringnya kurang luas lah. Canting itu kan garisnya kecil-kecil. Iya. Nah, cara mengakali biar tampak seperti lukisan itu kita bisa pakai kuas. Warnanya juga kita pakai colen. Jarang kita pakai yang model celup. Colen itu bisa colet itu dikuaskan juga. juga. Oke Mas, terima kasih. Mohon maaf lagi nggih. Sedikit ngobrol juga nggih. Biar kita wawasannya luas, tambah luas. Ini untuk mungkin kalau batik yang beredar, non sewu batik Pakalongan atau batik Jogja itu kan sudah ada batik Parang dan itu mungkin sekali produksi langsung banyak. Nah, kalau batik Raja ini itu apakah satu bisa banyak? Yang kedua batiknya itu cuma produksi cuma satu karena inspirasi. Kenapa batik di kami itu bisa seperti ini motifnya? Ini penciptaan batik kami sendiri itu kepingin menonjolkan ciri khas. Ciri khas itu kita punya dunia batik sendiri. Maksudnya gini, kita masih pegang pakemnya batik seperti apa. Iya. Kenapa kain itu disebut batik itu kita masih pegang.
Tapi kita punya dunia sendiri yang mengekspresikan keresahan dan emosi kami di batik raja itu sendiri. Nah, makanya kalau dipandang batik raja itu lain atau punya dimensi sendiri, yaitu nanti yang menjadi ciri khas kami. Gitu, nggih. Wah, Tuh. Mas, Mana ya, Mas? tanya satu lagi Mas. Nek kalau pesen saumane pesen itu bisa pesen cuma buat saribet gitu. Bisa mati detailnya sama Nah, gini. itu Kalau kan biasanya ya sudah pesen-pesen Ya. kemarin-kemarin itu gini. Klien itu kepengen apa? Apa konsepnya apa? Atau punya motifnya apa? Kepengen motif berbentuk apa? Nah, nanti di batik raja sendiri akan ngasih satu masukan atau clue-clue yang nanti biar matching sama motif-motif di batik raja. Karena kita nggak mau, walaupun klien itu pesen dengan contoh motif burung atau motif tumbuh-tumbuhan, iya. nanti tetap di situ ada ciri khas dari batik raja yang nggak bisa lepas. Tetap bisa ya pesen Bisa sama sarimbit atau 2 rimbit atau 3 rimbit itu bisa, yang motifnya sama dan kita nggak bagikan lagi ke orang lain. Nah, karena kita memegang teguh prinsip eksklusif, Berarti bisa dikatakan one day one art. one art pokoknya. One day one art. Motif yang sudah Satu hari untuk tercipta, satu. iya, itu kita nggak bagikan ke orang lain. Wah, atau sudah Mas. Monggo sampun lah Monggo Mas sambil dicicipi Mas. sambil Ini di produk UMKM lokal juga. jadi lancar kalau kayak gini. Ini setengah hari lagi bisa saya. sama santai Mas Mas. tadi gini Mas, untuk pemesanan kan bisa lewat jenengan, juga ada kontak personnya nanti G. Dan juga bisa datang ke lokasi untuk request. Nah, untuk panjang dan lebarnya itu menyesuaikan atau tergantung dari feel pembuat batiknya itu Mas. Pokoknya setelah nanti klien itu bilang ke kita istilahnya kepinginnya kayak gini, nanti kita sesuaikan. Kalau cuma masalah ukuran, masalah warna, masalah masalah motif-motifnya itu kita bisa sesuaikan dengan budget juga. Karena nanti semakin banyak warnanya itu istilahnya semakin rumit, banyak motif dan banyak warnanya itu juga mempengaruhi budgetnya juga. Seperti itu. Lama tidaknya pengerjaan juga. Kira-kira pengerjaannya 1 hari rampung ya Mas? Ada yang bisa rampung. Ada yang bisa rampung. Ada yang tidak bisa karena pengerjaannya itu kan kita pakai tekniknya itu beda-beda. Kalau motif kayak gini dengan warna kayak gini, atau motifnya biasanya kan ada campur, ya. Ada 3 warna, ada 1 warna. Kalau 1 warna itu biasanya 1 hari bisa. Kita makan sambil makan. Iya. Nih, Raja. tak sepil dulu. Ini dari batik raja yang mau pesen, monggo silahkan bisa langsung datang di Kaji Habib. Nggih, jangan lupa di Kaji Habib, Perum Bima Sakti, Regensi nomor 18, Jalan Perintis Kemerdekaan, Ngembik, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Ini sudah ada nomor teleponnya, juga sudah ada. Langsung gercep saja di Kaji Habib. Matur suwun. Sekian dari batik raja.